Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan masuki materi mengenai coding dan kecerdasan artifisial. Nanti materinya adalah pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Sebelum kita mulai membahas materi, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita siapkan diri terlebih dahulu supaya lebih konsentrasi. Ya. Siap untuk konsentrasi semuanya? Siap. Fokus ke depan. Ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Rentangkan tangan ke samping kedua-duanya. Oke. Awas kena koncone. Digoyang-goyangkan biar lemes tangannya. Oke. Kalau sudah di ke depan, oke. Kemudian digoyang-goyangkan lagi. Oke, sudah lemes. Digosok-gosok. Nah, ini akan menghasilkan energi. Mudah-mudahan energi kita positif. Oke, sudah siap digosok-gosok semakin cepat. Oke, semakin cepat. Tempel ke dagu. Tempel ke dagu. Mana dagunya? Tempel ke dagu. Ingat tadi, belum konsentrasi sepertinya. Ingat tadi, ikuti kata-kata, bukan gerakan. Ya. Yang terakhir saya minta tempel ke dagu. Lah kok nang kene kabeh. Seharusnya di sini. Dagunya di sini. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, kita akan mempelajari dasar-dasar tentang coding dan kecerdasan artifisial untuk tingkat SMA, SMK. Oke, dengan materi pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat KA. Nah, kecerdasan artifisial biasanya disingkat dengan KA. Oke, tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu memahami dan mengaplikasikan perangkat kecerdasan artifisial, dan didik mampu menentukan perangkat kecerdasan artifisial yang sesuai untuk berkolaborasi, dan terakhir peserta didik mampu menghasilkan konten hasil kolaborasi dengan perangkat kecerdasan artifisial. Jadi yang ketiga nanti tugas kalian di situ menghasilkan konten. Nah, konten apakah nanti yang kita kerjakan? Nah, kita baca materi terlebih dahulu. Oke, kita simak materinya. Jadi ini secara umum ada definisi dan perangkat KA. Kemudian ada pengoperasian dan penerapan, karir di bidang KA. Jadi nanti kita membahas karir apa sih yang nanti berhubungan dengan KA. Kemudian kolaborasi dengan perangkat KA. Sebelum kita masuk, coba kecerdasan artifisial yang sering kalian gunakan, menggunakan aplikasi apa? Oke, ChatGPT. Untuk apa? Untuk searching. Searching apa? Atau boleh jawaban soal. Selain itu ChatGPT kalian gunakan untuk apa lagi? AI lah ya. Untuk apa? Untuk membuat apa hasil akhirnya? Foto. Pernah coba hasilnya jadi foto apa? Foto kartun. Oke. Selain ChatGPT berarti tadi berupa teks hasilnya ya. Kemudian kalian juga berupa gambar. Selain ChatGPT apalagi? Gemini. Kemudian ada Canva AI atau Canva. Selain itu, selain yang sudah sering OpenAI ya, ChatGPT, Gemini, Canva, apalagi pernah buat musik? Belum pernah? Buat musik pakai Suno. Kemudian pernah buat video menggunakan AI? Belum. Pernah buat PowerPoint atau PPT atau slide? Pakai apa biasanya? Pakai Canva.
sudah bisa buat pakai Canva menggunakan AI? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Ini nanti kita pelajari bersama, ya. Apa itu kecerdasan artifisial? Coba ada yang mau menguraikan, mendivisikan KA itu seperti apa? Menurut kalian, menurut pemikiran kalian yang kalian ketahui, kecerdasan artifisial atau disebut sebagai KA. Menurut kalian KA itu apa? Ada yang tahu? Oke, kalau belum tahu coba kita lihat menurut definisi KA menurut beberapa pakar, ya. Yang pertama adalah ilmu dan rekayasa untuk membuat mesin cerdas, terutama pada program komputer cerdas. Ini menurut John McCarthy, ya, Bapak AI. Jadi pencetus AI itu John McCarthy. Kemudian menurut Elaine, ini pakar AI dan penulis buku AI. Studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Nah, jadi AI itu nanti bisa beberapa hal itu kecerdasannya melebihi dari manusia. Tapi mungkin dari beberapa hal yang lain AI tidak bisa meniru manusia. Jadi tetap AI harus didampingi oleh manusia. Kemudian yang ketiga dari IBM, ini pemimpin global dalam teknologi AI. Ini AI memanfaatkan komputer dan mesin untuk meniru kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan manusia. Jadi nanti hasilnya adalah sebuah output. Outputnya tadi bisa berupa teks, gambar, video, ya. Bahkan gabungan antara semuanya. Itu bisa menggunakan AI. Nah, menurut bahasa Indonesia ini kita melihat bahwa AI itu sistem yang memungkinkan komputer belajar dari data. Jadi AI itu mengambil dari data yang sudah ada. Jadi data-data terlebih dahulu sampai sekarang itu diambil datanya seperti apa, kemudian mengenal polanya, kemudian memprediksi atau membuat keputusan secara mandiri. Dari mesin AI atau aplikasi AI itu membuat keputusan output sesuai dengan yang diminta oleh manusia. Sesuai diminta oleh manusia. Dihasilkan dari mana? Yang pertama dari data yang sudah ada. Selanjutnya kita masuk ke kategori perangkat KA dan contoh penerapannya, contoh aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di situ asisten KA. Ya, contohnya ada ChatGPT, Gemini. Ini nanti yang akan kita gunakan untuk kolaborasi dengan KA. Kemudian ada produksi video, contohnya bisa menggunakan Filmora. Terus ada Notulis, ya. Kemudian penulisan. Nah ini bagi yang pengen nanti nulis buku, novel dan sebagainya bisa menggunakan perangkat AI penulisan. Ada pembuatan gambar, nah, ada DALL-E dan sebagainya. Kemudian manajemen proyek, layanan pelanggan dan presentasi. Nih kalian bisa menggunakan presentasi apa biasanya? Canva. Nah sekarang bisa nanti dicoba pakai Gamma, aplikasi Gamma. Ini kita masukkan promnya, langsung hasil keluar presentasinya. Nah, jadi kita nggak repot-repot ngedit di Canva dan sebagainya. Selanjutnya ini aplikasi KA dalam berbagai bidang. Ada ekonomi bisnis, pemerintahan, pendidikan, di bidang kebudayaan juga, kemudian ada di bidang kesehatan, bidang industri dan manufaktur. Nah nanti ini yang akan kalian coba apa hubungan KA atau kecerdasan artifisial dengan bidang-bidang tersebut. Kemudian di sini ada beberapa profesi KA. Barangkali nanti kalian mau berminat di bidang kecerdasan artifisial, nanti kalian bisa menjadi data scientist, machine learning engineer, AI research, jadi penelitian tentang AI untuk pengembangan AI di masa depan, atau robotic engineer. Nah, kemudian juga ada AI ethics spesialis. Etika menggunakan AI itu seperti apa? Jadi kita sebagai pengguna itu harus
bisa melakukan etika yang baik dalam penggunaan AI. Jangan sampai AI itu digunakan untuk hal-hal yang negatif. Ada desain kreatif, desain kreatif ya. Kemudian ada penelitian dan analisis data, ada penyuntingan tulisan, pemrograman, ada juga mitigasi perubahan iklim, terus kuliner. Nah, di bidang kuliner sekarang banyak sekali macam-macam kuliner di Indonesia. Kemudian tata kecantikan, itu semuanya menggunakan AI. Kemudian ada di bidang otomotif. Nah, oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Silakan yang mau bertanya bisa berdiri. Kemudian nama, sebutkan nama, nomor absen. Perkenalkan, nama saya Putri Nadifa Fauzia Yahya, absen 27. Saya izin bertanya, tadi dijelaskan bahwa ada beberapa pabrik yang telah menggunakan AI. Nah, bagaimana nasib manusia ke depannya jika terlalu bergantung dengan AI? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi ke depannya, nih nasib manusia seperti apa ketika AI terus berkembang? Sebelumnya kita sudah membahas mengenai beberapa jenis AI, perkembangan AI, mulai dari ANI, yang sekarang masih terbatas. Nah, sampai sekarang masih aman karena manusia masih bisa berdampingan dengan AI, berkolaborasi dengan AI dan sebagainya. Kemudian nanti juga di tahun 2040 akan ada perkembangan AI yang lebih tinggi lagi ya, ada AGI. Nah, ini General Intelligence nanti yang bisa kecerdasannya menyamai manusia. Nah, ini yang nanti bisa apakah nanti manusia terganggu profesinya, pekerjaannya ketika sudah ada yang namanya AGI, atau nanti di tahun 2060 rencananya dikembangkan lagi menjadi ASI, super intelligent. Nah, untuk itu sekarang kita siapkan bahwa karena adanya AI maka kita terus belajar untuk juga tidak kalah bersaing dengan AI. Artinya sampai kapanpun ini AI tidak akan menggantikan pekerjaan manusia ya, tapi hanya bisa mendampingi untuk mempermudah pekerjaan manusia. Oke, seperti itu. Oke, cukup? Oke. Ada yang tanyakan lagi? Yang mau tanya? Oke. Silakan. Oke. Oke, ini dulu ya. Pak, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Faiha Fathia Farzahran, saya absen 10. Mau nanya, apakah AI bisa menjadi sarana penipuan? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi AI ini dampaknya ada yang dampak positif dan juga ada dampak negatif. Tergantung dari penggunanya. Kita sebagai manusia, kita menggunakan untuk negatif atau untuk positif. Nah, jadi sangat bisa sekali ini untuk AI digunakan sebagai penipuan, sebagai scam dan sebagainya. Makanya kita juga harus punya etika dalam penggunaan AI. Kita konsep menggunakan perangkat KA. Nah, boleh menggunakan Gemini, boleh menggunakan ChatGPT. Oke, silakan berkelompok di kelompoknya masing-masing. Setelah kerja kelompok membuat peta konsep, kalian nanti akan presentasi ke depan masing-masing kelompok menjelaskan mengenai cara penulisan prompt yang sudah kalian lakukan, baik menggunakan Gemini atau menggunakan ChatGPT. Jadi nanti jelaskan menggunakan aplikasi apa, kemudian promptnya bunyinya seperti apa, kemudian hasilnya nanti bisa dijelaskan ke depan. Seperti itu ya.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil karya yang telah kami buat di ChatGPT prompt yang berbunyi, buatkan peta konsep tentang kecerdasan artifisial dalam bidang ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang kecerdasan artifisial dan pelestarian budaya. Kami mendapatkan informasi ini dari ChatGPT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam proses ini kami menggunakan ChatGPT sebagai media pembuatan peta konsep. Dengan prompt, buatkan gambar peta konsep tentang kecerdasan artifisial pengaplikasian di bidang pemerintahan yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bidang pendidikan 1 ingin mempresentasikan hasil dari peta konsep ChatGPT. Jadi untuk promptnya yaitu buatkan peta konsep tentang kecerdasan artifisial dalam bidang pendidikan yang bisa diterapkan di Indonesia yang bagus dan menarik. Dan jadikan seperti ini. Ini tadi hasilnya bermacam-macam ya. Mungkin ada juga yang bahasanya ada bahasa Inggris. Nah, maka di promptnya perlu diperbaiki. Nah, jadi kadang-kadang juga ada kalimat atau kata-kata yang tidak sesuai. Maka di situ fungsi manusia adalah sebagai evaluasi. Jadi mengevaluasi, merevisi atau mengiterasi prompt yang kurang baik sehingga nanti hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kadang-kadang beberapa kalimat yang kita buat di kalimat yang sama tapi hasilnya berbeda. Karena apa? Kembali lagi KA itu mengambil data-data yang sudah ada atau data-data yang terdahulu. Nah, jadi sangat baik sekali hasilnya. Sekarang refleksi pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan? Oke. Jadi saya menyenangkan kalian bisa membuat prompt, ya mengaplikan prompt menggunakan ChatGPT atau Gemini sehingga menghasilkan konsep apa yang kalian inginkan meskipun tadi harus beberapa kali ganti prompt yang berbeda. Nah, itu. Jadi gunakan KA dengan bijak. Nah, ini jadi kelas masa depan bukan tentang mengganti guru dalam KA, melainkan menguatkan guru dalam KA. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah berdoa. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.